فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي: هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين، السيد الشريف والسند الغطريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amma ba'd. Sekarang menerangkan pengarang manaqib Imam Barzanji radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Barzanji ini alim wa wali, ulama besar, juga seorang waliullah. Tapi meskipun wali, beliau masih mengambil madad. Madad itu kita terjemahkan gampangannya bantuan rohani. Mengambil barakah, mengambil asrar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini aja dalil ya, tentang luar biasa tingginya pangkat Sultanul Aulia, sehingga wali besar seperti Imam Barzanji saja masih menggapai-gapai asrar beliau. Di ibarat orang tangan itu masih narik-narik tangan, dia tarik ke atas, ambil kayak orang ngambil. Bukan hanya Imam Barzanji, Imam Sya'rani ya begitu. Alhasil saya lihat ba'da Asril Jailani, di masa beliau yang mengambil sir juga banyak, mengambil barokah banyak. Tapi dahsyatnya ba'da wafatnya memang. Ba'da wafatnya. Silahkan diteliti sendiri. Syekh Abdul Qadir itu meninggalnya wakanat wafatuh damat alina barakatuh fil yawmil 11 ya, tanggal 11. Tahunnya berapa? 500-an kalau saya tidak salah ya. Min Syahri Rabiul Tsani, 11 Rabiul Tsani tahun 561. Usia 91. Saya sudah sering menerangkan ya, bahwa Maha Guru kita Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Persi itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'al umri ka umril Jailani. Ya Allah, jadikan umur saya seperti umur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa waqa' bil fi'il, terjadi nyata. Sayyidina Al-Jailani wafat usia 91. Habib Abu Bakar Gersi wafat usia 91. Masya Allah. Itu dua wali itu magamnya sama itu. Habib Abu Bakar dengan Syekh Abdul Qadir di magam wahid. Jadi kita sekarang sedang membahas tentang Sultanul Aulia. Jadi teliti saja di riwayat-riwayat para aulia yang hidup di masa setelah meninggal beliau. Gampang kok itu. Cari aja umpama Samania, cari, pasti ada istimdad ke Syekh Abdul Qadir. Kita sendiri di Alawiyah umpama Abdul Haddad,
Abdul Qadir Idrus, Abu Bakar ini, cari aja aulia-aulia itu. Pasti istamidun min Sayyidina Al-Jailani. Kemudian Syabandiyah apalagi, dan lain-lain. Kemudian kalau orang sedang menerangkan tentang magam, seperti saya, saya sedang menerangkan tentang magamnya Al-Habib Abu Bakar, saya pasti bawa-bawa nama Syekh Abdul Qadir. Beliau fi magamil Jailani itu, ke bawah lagi. Saya ada satu wali sedang menerangkan, wali alim sedang menerangkan magamnya Sahib Radib Al-Idrus, diterangkan tentang keramatnya, bahwa tidak sampai ke derajat mutawatir orang cerita karamatul aulia kecuali siapa yang dibawa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beliau sedang menerangkan tentang keramatnya Sayyidina Abdul Qadir Idrus. Yang mendekati itu Abdul Qadir Idrus itu. Tapi ya enggak sih, tetap kita tidak bisa berdusta ya. Tidak ada yang masyhurnya seperti Sultanul Aulia fil alam, tidak ada. Yang paling pas itu pendapat begini. Itu pendapatnya, kalau saya tidak salah ingat ini, Habib Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa zuhurul Jailani fid dunya akbar. Jadi Syekh Abdul Qadir ini masyhurnya di alam dunia tidak ada yang bisa menduai. Tapi Sayyiduna al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi fil barzah akbar gitu. Kalau mursyid kita Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali nanti terkenalnya di alam barzah seperti terkenalnya Syekh Abdul Qadir di alam dunia. Lebih terkenal beliau nanti di barzah. Kalau cerita di dunia tidak ada dua. Ila akhir zaman tidak ada. Radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma anfa'ni wa iyyakum wa auladi banati wa dhurriyyati wa ahbabi min barakati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau saya suka berpikir baca manaqib, Imam Barzanji itu sudah alim, sudah wali, sudah segala macam. Masih seperti ini ya, apalagi kita-kita. Sampai ngarang manaqib itu kan karena ingin tersambung supaya dapat barokah. Beliau karang ini kalau tujuannya ke sana, tidak mungkin tujuannya lain, pasti istimdad. Fayaqulu, maka berkata al-muftaqiru yang butuh, ila fadlil karimil munji, kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala al-karim yang maha mulia, al-munji yang maha menyelamatkan. Yang butuh itu namanya Ja'far, Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji. Kita baca sedikit syarahnya. Ila fadlil karim al-munji, ila fadlillah al-karimil munji ibadahul mu'minina minal azabi fil akhirah. Butuh kepada karunia Allah Ta'ala, Zat yang maha mulia, yang maha dermawan, yang menyelamatkan hamba-hambanya yang mukmin dari azab di akhirat. Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Husaini, Sayyid ini, cucunya Sayyidina Husain. Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Husaini. Al-Barzanji Al-Madani, hidupnya di kota Madinah. Mufti Syafi'iyah biha, mazhabnya Syafi'i, bahkan mufti mazhab Syafi'i di kota Madinah. Wulida bil Madinah, pengarang manaqib ini lahir di kota suci Madinah. Wa akhadha an walidihi wa Syekh Muhammad Haya Sindi, beliau belajar dari bapaknya dan dari Syekh Muhammad Haya Sindi. Wa ajazahu Sayyid Mustafa Al-Bakri, ini wali kabir juga ini.
mursyid tariqah, bahkan yang menghidupkan tariqah khalwatiyah ini Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Wali kabir, alim kabir, mursyid besar, dan rahalah, beliau keliling ke negara-negara di dalam menyebarkan tariqahnya. Orang besar ini Sayyidina Mustafa Al-Bakri. Saya sering nukil kalam-kalam beliau di ta'lim online sering. Sayyidina Mustafa Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihi wa asrarihi fid darain amin. Wa kana yaqra'u durus al-fiqh dakhil bab as-salam. Beliau kalau mengajar fikih di dalam pintu Babus Salam di Madinah. Wa kana ajiban fi husnil ilqa'i wat taqrir. Kelebihan beliau itu sangat enak kalau menerangkan ilmu agama. Kalau membahas ilmu agama membuat orang takjub saking enaknya. Wa ma'rifati furu'il madhab, juga sangat ahli, bahkan membuat orang takjub juga kalau menerangkan cabang-cabang fikih mazhab Syafi'i. Artinya apa? Beliau bukan ahli tarekat saja. Dan biasanya kalau di Indonesia ini saya tidak akan mengatakan jelek, tidak ya, apa ya, lebih sempurna andai orang-orang ahli tarekat di Indonesia ini juga ahli fikih gitu. Jadi kayak Saudara Imam Al-Habbar itu kan jami', ya syariah ya tariqah. Tapi biasanya kalau orang ahli tariqah pemahaman tentang syariahnya tidak terlalu dalam. Tapi kalau orang-orang dulu kayak Imam Sya'rani itu kan lengkap ya tariqah ya syariah. Kemudian siapa yang ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 kali kurang lebih itu siapa itu? Imam Suyuti. Nah itu ya syariah ya tariqah. Nah ini termasuk ini Imam Barzanji begitu. Syariahnya juga jago, tariqahnya juga hebat. Bukan hanya itu, tawallal ifta'a wal khitabata muddatan. Beliau lama menjadi mufti dan khatib juga. Penceramah di Madinah. Saya kira ini di Haram ini ceramahnya. Tazidu ala 20 sanah, lebih dari 20 tahun. Wa kana gawalan bil haqqi ammaran bil ma'ruf. Sudah ahli tariqah, ahli syariah, beliau juga berani di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menerangkan tentang hak tidak ada yang ditakuti. Nah, tapi biasanya orang begini ini kalau sangat berani di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya mau tidak mau ya. Mau tidak mau, di sini ada gila. Di pendapat mengatakan tufiya tahun 1184, tetapi gila masmuman, meninggalnya diracun.